Jadi alam-alam itu berlapis-lapis dimensinya. Yang tertinggi adalah alam ilahiyah atau lahut, alam ketuhanan. Di alam ketuhanan itu isinya adalah Nur Muhammad. Seperti itu. Ruh kalian itu asal mulanya dari lahut, dari alam ketuhanan atau dari Nur Muhammad. Dari alam yang tinggi itu turun ke alam bawah. Alam bawahnya adalah malakut namanya, alam kemalaikatan. Jadi roh awal itu masih berupa Nur Muhammad, percikan dari Nur Muhammad. Setelah di alam malakut dia baru dilapis dengan sifat-sifat, turun dilapis sifat, turun dilapis sifat, dilapis sifat. Makanya di alam malakut inilah yang disebutan roh itu di alam malakut. Alam malakut dan alam arwah atau roh itu satu alam. Asalnya dari lahut. Di lahut belum disebut roh, tapi masih Nur Muhammad gitu. Begitu turun ke malakut, itulah disebut roh. Sudah punya kelengkapan sifat tambahan. Di malakut sifat tambahannya apa? Mengenal baik dan buruk. Gitu. Sifat tambahannya. Oh ini hak batil. Lalu Rahman Rahim, ya kan? Yang kemudian menjadi laki-laki, rohnya laki-laki, dia diberi sifat rohmannya lebih banyak daripada rohimnya. Kalau dalam ilmu biologi, gen Y, gen Y nya lebih banyak dari gen X. Gen X kan perempuan. Jadi turun malakut ke Jabarut dilapis lagi itu, tambahan sifat-sifat baru. Nah, sifat-sifat baru ini membentuk sifat maskulin dan feminin karena awal mulanya dari Nur, dari Nur Muhammad itu ruh kalian. Ketika turun ke malakut itu ditambahi lapisi sifat, itulah disebut ruh. Di sini sebelumnya Nur, baru disebut ruh, baru turun lagi ke Jabarut, dilapis sifat lagi, baru masuk ke dalam jabat bayi. Kenapa kok manusia punya kecenderungan maskulin, ya kan? Maskulin kan gagah, ada yang punya kecenderungan feminin, itu pengaruh dari ruhnya. Ketika ditambahi di alam laut itu tidak ada mengenal jenis kelamin, ruh tidak mengenal jenis kelamin, tetapi ruh mengenal kecenderungan sifat ke laki-lakian dan sifat ke perempuanan. Tidak ada kelaminnya, tapi ada kecenderungan sifat. Saat dia wujud Nur di laut, dia belum ada kecenderungan apapun, kecenderungan sifat-sifat maskulin maupun femininnya belum tumbuh. Tumbuh mulai dari malakut ke Jabarut baru ke Nasut, muncul menjadi manusia, masuk ke dalam janin, lalu lahir jadi laki-laki atau jadi perempuan, begitu. Nah, yang cikal bakal manusia inilah yang suci robani, yang disebut sebagai Nur Muhammad yang awal-awal itu. Kemudian kalau orang mati bagaimana? Orang mati keadaannya adalah ruh yang sudah masuk ke tubuh manusia ini sudah terkontaminasi dalam hidupnya dunia yang namanya dosa-dosa mudarat-mudarat. Dia sudah terlapisi lagi dengan dosa-dosa dan mudaratnya, makanya tidak bisa kembali ke laut karena diberati oleh beban-bebannya itu.
kembalinya kemana ya, sesuai dengan amaliannya pribadi. Kalau dia makin bersih, kembalinya ada yang langsung ke namanya jannah. Itulah yang disebut orang tanpa hisab. Itu maksudnya kayak gitu, karena dosa-dosa ini sudah ringan, ruhnya ini sudah hampir murni, mendekati kemurniannya, tapi belum sampai full murni saat di laut. Nah, mungkin masih saat di malakut dan naik ke jannah, akan dihidupkan langsung di surga tanpa hisab. Kalau yang di bawahnya lagi, dia akan dibagikan ya di neraka otomatis.